Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada pagi hari menjelang siang ini. Kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Ya, begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, tak bisa lagi kita sebutkan satu persatu. Maka anak-anak ustazah, senantiasa kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Dan kita selalu berdoa semoga kita selalu diberikan keberkahan hidup, ya. Ini kita menjalankan kegiatan belajar daring pun semoga Allah memberkahinya, ya. Kita dalam hidup ini memang selalu mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ananda sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai 3 pertemuan. Sekarang kita lanjut. Anda nggak terasa nih kan? Udah masuk kita bab baru, listrik statis. Ya, listrik statis. Kalau kimia juga kita udah selesai 1 bab, ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini juga kita masuk ke bab baru, listrik statis. Ini sama nih ustazah mau bilang sama hal dengan yang di kimia. Apabila antuna sekalian ada lagi yang mau ditanyakan tentang listrik dinamis yang pelajaran kita 3 minggu lalu, silahkan ditanyakan sebelum ustazah meninggalkannya dan membuat kita untuk ujian, ya. Soalnya 3 saja, insyaallah, jadi gampang, ya. Nah, sekarang kita lanjut listrik statis. Kalau kemarin listrik dinamis, sekarang listrik statis. Listrik dinamis itu dinamis artinya berjalan. Kalau statis artinya diam, ya. Apa yang akan kita peroleh di sini? Nanti peserta didik mampu mengevaluasi bagaimana fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi fenomena kelistrikan di dalam kehidupan kita itu sangat-sangat banyak sekali. Apalagi itu merupakan bagian yang sangat urgent dalam kehidupan kita, apalagi di masa-masa sekarang ini, masa-masa daring, gitu kan. Kemarin internet saja tidak hidup selama berapa jam, kita sudah panik, ya kan. Itu ada hubungannya dengan listrik. Peserta didik mampu menerapkan konsep gaya Coulomb dan kuat medan listrik dalam memecahkan masalah listrik dengan benar, mampu menerapkan energi potensial listrik, dan juga menerapkan muatan dan tegangan listrik pada rangkaian seri dan juga paralel pada kapasitor, ya. Jadi kalau kemarin itu kita membahas resistor saja, ini nanti kita akan membahas kapasitor. Ada namanya kapasitor, ya. Nah, baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan kembali. Ini adalah materi yang akan kita bahas di listrik statis ini. Yang pertama kita akan bahas tentang muatan listrik, lalu gaya listrik. Berikutnya adalah medan listrik, hukum Gauss, lalu kuat medan listrik, muatan kontinu. Selanjutnya kita membahas energi potensial dan potensial listrik, ya. Lalu kita bahas tentang kapasitor. Ini bahasan kita di 1 bab ini. Baik. Pertama kita langsung masuk ke muatan listrik dulu, ya. Muatan listrik. Nah, perhatikan. Apa itu sebenarnya muatan listrik? Nah, muatan listrik, misalnya kalau kita melakukan pengamatan, menggosok-gosokkan penggaris dengan dengan menggosok-gosokkan penggaris kepala kita, lalu kita dekatkan dengan kertas yang disobek-sobek, gitu kan. Jadi penggaris plastik yang digosokkan ke rambut akan menarik potongan kertas, atau batang kaca yang digosokkan sutra akan tarik-menarik dengan penggaris plastik yang digosokkan dengan rambut, atau batang kaca yang digosokkan ke sutra akan tolak-menolak dengan batang kaca lain yang juga digosokkan sutra. Berdasarkan pengamatan tersebut, tampak ada 2 jenis muatan, yaitu positif dan juga negatif, itu oleh si Benjamin Franklin.
Ya, muatan sejenis itu akan mengalami tolak menolak, sedangkan muatan muatan yang tidak sejenis akan mengalami tarik menarik. Ya kan? Akan mengalami tarik menarik. Nah, oke. Jadi itu dia kalau itu kan dia di waktu kita SMP sudah pernah ya kita bahas itu gitu. Sudah pernah dibahas. Coba gosokkan dulu ke rambutnya gitu kan, digosokkan dulu ke rambutnya penggaris. Lalu setelah itu dekatkan dengan rambut gitu kan, didekatkan dengan rambut. Apa yang terjadi? Nah gitu. Dan ini juga ditelitilah, muatan ini diteliti oleh Coulomb sehingga dia memperoleh ya penelitian oleh Coulomb. Dia mengamati gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang bermuatan listrik. Apa hasil pengamatannya? Ternyata katanya besarnya gaya listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya yang dirumuskan dengan hukum Coulomb. Besarnya gaya listrik gaya Coulomb sama dengan besarnya perkalian dua buah muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dan dikalikan dengan nilai K. K di sini adalah konstantanya. Ini dia ya. F adalah gaya Coulomb, gaya tarik atau gaya tolak menolaknya. Q-nya adalah muatannya, R adalah jarak, dan K adalah konstantanya. Ya. Nah, jadi gaya Coulomb ini adalah merupakan yang istilahnya kita sebut adalah gaya tarik atau gaya tolak antara dua buah muatan. Bukan cuman gaya tarik menarik saja, gaya tolak menolak juga. Jadi terjadi gaya tarik menarik dan juga gaya tolak menolak. Jadi gaya tarik menarik dalam bahan ini dia gaya Coulomb sama dengan 1/4 pi kali permitivitas. Nah, ini adalah konversi dari nilai K. Nilai K itu sama dengan 1/4 pi kali permitivitas. Ini dibaca dengan permitivitas ya. Permitivitas 0 kali dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau kemarin tuh kayak gini kita baca dengan GGL ya. Kalau di sini kita baca dengan permitivitas. Ya, di mana banyaknya muatan listrik di suatu bidang adalah banyaknya gaya Coulomb. Karena gaya merupakan vektor, maka resultan gaya pada bidang tersebut merupakan vektor dari gaya-gaya tersebut. Nah, ini biar tidak pusing-pusing, ini biar Ustazah tuliskan saja ya. Jadi, apa kata si Coulomb tadi? Hukum Coulomb mengatakan bahwa apabila ada dua buah muatan yang mereka ada pada jarak tertentu, ternyata mereka akan saling bisa tarik menarik, bisa tolak menolak. Di mana ini hukum Coulomb kalau kita tuliskan ya seperti ini dia. Gaya Coulomb tadi dia si Franklin sudah menemukan muatan. Bagaimana hukum Coulombnya? Apabila ada dua buah muatan, ya, ada dua buah muatan. Nah, ya, apabila ada dua buah muatan baik sejenis atau berlawanan jenis, boleh sejenis. Misalnya ini adalah positif. Ini positif, berarti ada dua buah muatan yang sejenis. Apabila ada dua buah muatan yang dipisahkan oleh jarak, ini jarak R, maka kalau dia itu sejenis, berarti terjadi apa? Tolak menolak, ya kan? Tolak menolak. Tapi apabila dia itu
berlawanan jenis, ini positif, ini negatif misalnya, dipisahkan oleh jarak R, maka yang terjadi adalah tarik menarik, ya. Yang terjadi adalah tarik menarik. Sudah? Nah, jadi kata Coulomb dia mengatakan bahwa besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak dua buah muatan yang dipisahkan oleh jarak tertentu itu besarnya nilai konstanta dikali muatan 1 muatan 2 per R kuadrat. Pangkat 2 dari kuadrat jaraknya. Oke, sebentar dulu. Nah, kita langsung kasih contoh dulu biar anak kelas 12 ini kan kalau nggak dikasih contoh yang hitung-hitungan nggak seru lah ustazah, gitu dia kan. Jadi sebenarnya nih kalau kita di listrik statis ini dia rumusnya mirip-mirip, hukum Coulomb, medan listrik nanti dia mirip-mirip rumusnya, cuman ada yang satu dihilangkan, gitu-gitu aja nanti. Nah, baik, kita lanjutkan. Sudah begitu tadi ya, dua buah muatan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan gaya Coulomb oleh banyak muatan. Jadi kita biar langsung perhitungannya. Gaya Coulomb oleh banyak muatan. Ya. Gaya Coulomb oleh banyak muatan. Apa maksudnya ini ustazah? Oke, dengarkan baik. Nah, gaya Coulomb pada sebuah muatan yang diakibatkan oleh beberapa muatan lain itu bisa kita perhitungkan dengan memperhitungkan atau mempertimbangkan posisi dari muatan-muatan yang ada. Ustazah buat saja contohnya ya. Misalkan ada muatan lebih dari 2, 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah muatan. Muatan pertama ini kita anggap Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi anak-anak ustazah, ini tidak mutlak ya sayangnya. Kalau muatannya ada 4 berarti Q1 kali Q2 kali Q3 kali Q4 gitu ya. Jadi jangan kok sampai 2 saja itu kok bisa 4. Nah, enggak seperti itu. Totalnya maksudnya. Nah, jadi kita anggap ini Q1 ke Q2 jaraknya 2 cm. Q2 ke Q3 jaraknya 2 cm, masing-masing 2 cm. Q3 ke Q4 jaraknya 2 cm. Ya, sama-sama 2 cm. Di mana muatan pertama ini bermuatan positif, kedua negatif, ketiga positif, keempat positif. Nah, itu dia. Nah, lalu dia bilang, tentukanlah besar gaya Coulomb pada muatan Q2. Katanya begitu. Berarti pada sini, pada muatan Q2. Kalau dia bilang pada muatan Q, dibuatnya ketentuannya di mana besarnya muatan masing-masing Q1, Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4, nilainya semuanya sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Sama nih, muatannya semuanya sama, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Nah, baik. Lalu tentukanlah besar gaya Coulomb pada muatan Q2 pada ini katanya. Bagaimana caranya ustazah? Kalau dia minta terhadap Q2, cuman terhadap Q2 saja, nah berarti kita hanya menentukan Q2 ke muatan-muatan lainnya. Maksudnya kayak mana ustazah? Perhatikan baik-baik ya. Gaya Coulomb
Q2 terhadap Q1. Q2 ini adalah negatif, Q1 positif. Positif, negatif, tarik menarik atau tolak menolak. Tarik ya, kan terhadap Q2 ya, berarti Q2 menarik Q1. Betul ya? Ya kan? Menarik ini kan? Kalau arahnya ke sana berarti menolak, itu maksudnya. Ini terhadap ini ya. Jadi menarik ini. Baru buatlah di sini F2,1. Maksudnya apa Ustazah? Itu maksudnya adalah gaya kolom muatan kedua terhadap muatan 1. Itu maksudnya. Sekarang Q2 terhadap Q3. Q2 bernilai negatif, Q3 bernilai positif. Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik ya. Nih, kalau dia menarik berarti arahnya ke kanan ya. Kok ke kanan Ustazah? Ya namanya Q3 di kanan Q2, arahnya positif. Kalau seandainya anak-anak Ustazah tadi Q3 ini negatif, berarti tolak ya. Tolak berarti arahnya menjadi ke kiri, gitu ya. Maka ini adalah F2,3. Maksudnya adalah gaya kolom muatan kedua terhadap muatan ketiga. Itu maksudnya. Sekarang antara Q2 ke Q4. Q2 ke Q4. Apa yang terjadi? Tarik menarik apa tolak menolak? Tarik menarik ya, karena ini negatif ke positif. Tarik menarik. Kemana arahnya? Kemana arahnya? Ke kanan, betul, ke kanan. Ini dia. F2,4. Sudah? Jadi ada F2,1, F2,3 dan F2,4. Sudah? Sudah ya semuanya ya? Nah, baik. Sekarang kita hitung dulu jaraknya. Kita hitung jarak dulu. Jarak untuk muatan 2 ke muatan 1. 2 ke 1. Berapa? 2 cm ya, atau berapa meter? 0,2 ya, 0,2 meter. Lalu sekarang jarak untuk muatan 2 ke 3. Ini ke sini 2 cm juga, atau 0,2 meter. Jarak untuk muatan 2 ke muatan 4. Berapa? 2 tambah 2 ya, 2 tambah 2 berarti 4 cm atau 0,4, maaf ya, 0,0 ya, 0,0. Ini tambahin 0 di sini lagi, 0. Saya ganti aja, 2 kali 10 pangkat minus 2, 2 kali 10 pangkat minus 2, dan 4 kali 10 pangkat minus 2 ya. Dah, meter. Sudah dapat kita jaraknya ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah dapat jaraknya, apalagi ya, masukkanlah langsung ke rumusnya. Maka F2 sama dengan, kenapa disebut F2? Karena kita tadi minta gaya terhadap muatan kedua, ya kan? Maka F2 sama dengan, perhatikan rumusnya menjadi, tengok, arah kanan itu menunjukkan positif, arah kiri menunjukkan negatif, gitu ya. Siapa yang arahnya ke kanan? F2,3 dan F2,4. Siapa yang arahnya ke kiri? F2,1. Benar. Sehingga kita buat seperti ini. Jadi positif F2,3, positif F2,4, negatif F2,1. Inilah dia rumusnya. Ya kan? Itu dia rumusnya. Bisa kita lanjutkan? Kalau sudah, ya lanjutkanlah masuk ke rumus itu. Kan rumus kita adalah Q2. Jadi Q1 Q2 gitu kan? Ini berarti Q2 Q3 per R23 kuadrat. Ya, ini bernilai positif ya. Positif. Tambah, kalau ada suara adiknya abaikan aja ya. Dia sedang mau bermanja-manja dia nih. Sudah? Lalu positif ya. K kali Q2 kali Q4 per
R2,4 kuadrat, jangan lupa kuadratnya, kurang K kali Q2 kali Q1 per R21 kuadrat. Ya, kita masukkan rumusnya. Coba diperhatikan lagi baik-baik. Nah, setelah itu ya baru masukkan nilainya semuanya. Dah, masukkan nilainya. Ya, nilai K konstanta, nilai konstanta itu adalah nilai ketetapan ya anak-anak ustazah semuanya. Tadi rumus hukum kolom ya. Rumus hukum kolom tadi saya sudah bilang F sama dengan jangan ikut ngajar Lanang. F sama dengan KQ1 Q2 per R kuadrat, itu kan, dimana K itu sebanding dengan 1 per K itu sebanding dengan 1 per 4 pi permitivitas, atau juga nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 ya, ini 9 kali 10 pangkat 9. Nah, jadi biasanya kita menggunakan yang ini ya. Biasanya kita menggunakan yang ini. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ke soal kita tadi. Nah, ya udah, masukkanlah nilainya semuanya. Nilai K-nya tadi 9 berapa? 9 kali 10 pangkat 9, ya kan? Q2 tadi semua nilai Q-nya sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19, ya kan? Sama semua nilainya, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dibagi dengan R2,3. R2,3 ini adalah 2. Berarti 2 pangkat minus 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan lagi. Baru tambah, lalu selesaikan ini semuanya. Ya, sama seperti ini, cuman ini dikurang. Nanti R-nya masukkan nilai yang di sini. Udah? Sehingga kita peroleh nanti hasil akhir kita, besarnya nilai gaya kolomnya adalah sebesar 1,44 kali 10 pangkat minus 25 Newton. Coba dulu anak-anak ustazah nanti betul nggak ini? Ini belum selesai tadi nih ya. Ini kan masih satu, masih ini nih. Coba selesaikan dulu ini. Masukkan nilai K-nya, masukkan nilai Q2, Q4, R24-nya, dan kurangkan dengan ini. Betul nggak hasilnya segini? Ya? Itu coba buktikan dulu kayak kemarin. Pembuktian dulu kita. Nah, itu dia gaya kolom. Gaya kolom pada muatan yang banyak, dan itu namanya muatan segaris ya. Nah, ustazah ya. Itu namanya adalah muatan segaris. Ada rupanya ustazah muatan tidak segaris? Ada. Maksudnya mereka tidak ada pada satu garis kartesius, tidak pada yang contoh tadi kan yang ini dia ada pada sumbu X ya kan, nanti ada dia pada sumbu yang lainnya. Misalnya saja kasih contohnya, kayak mana cara penyelesaiannya ustazah? Kalau misalnya dia itu tidak segaris gitu kan, kalau misalnya muatannya itu tidak segaris gitu, kita buat contohnya. Misalnya ada 3 buah muatan. Nih, ada 3 buah muatan. 1, 2, 3. Ini kan tidak segaris namanya ini kan? Ya kan? Sama-sama bermuatan positif. Sama-sama bermuatan positif gitu. Lalu semuanya ini ke sini 5 cm. Ini ke sini 5 cm. Sudah? Nah, berapakah di sini? Nah, kalau kayak gini udah kelas 12 harus pandai lah, harus bisa. Iya kan? Berapa di sini? Gak perlu lagi saja yang bilang kayak mana caranya. Kayak mana cara carinya itu?
Dengan menggunakan apa kita? Dengan menggunakan apa? Pitagoras. Betul. Pitagoras ya. Jadi kalau misalnya ini di sini, ini kalau perlu ya, kalau diperlukan. Nah, kebetulan di soal kita ini kita tidak perlu itu. Tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang dialami muatan Q1. Misalnya dia bilang seperti itu. Jika Q1-nya adalah ini Q1-nya 2 mikrocoulomb. Ini tanda mikro ya, tanda mikro. Sedangkan Q2-nya adalah 4 mikrocoulomb. Dan Q3-nya adalah sebesar 4 mikrocoulomb juga. Dan dia bertanya berapa besar dan arah gaya Coulomb yang dialami muatan Q1 ya. Besar dan arah yang dialami Q1. Nah, yang dialami Q1 berapa katanya? Ya sama seperti yang tadi ya. Sama seperti yang tadi yang Ustazah jelaskan, kalau dia sebidang pada segaris ya, segaris. Cari dia Q1 terhadap Q2, Q1 terhadap Q3 gitu. Nah, perhatikan. Q1 terhadap Q2, apa yang terjadi? Sama-sama positif. Kalau sama-sama positif berarti dia akan mengalami tolak menolak. Q1 terhadap Q2 tolak, berarti arahnya ke sini. F1,2 gitu. Ya. Q1 terhadap Q3, apa yang terjadi? Tolak juga kan, karena dia sama-sama positif. Q1 terhadap Q3 tolak, berarti arahnya ke sini. Ustazah suka-suka Ustazah? Tidaklah, ini kan arahnya ke kanan, ya kan? Positif dia. Kalau berarti ditolaknya berarti kebalikannya ke kiri. Ini arahnya kan ke atas. Kalau ditolaknya berarti ke bawah. Di sini adalah F1,3 gitu. Berarti masuklah kita ke pelajaran vektor kita nih waktu kelas 10. Berarti resultannya adalah mana? Inilah dia. Inilah dia arahnya, F-nya. Inilah yang kita cari itu. Ya kan? Nah, baik. Kayak mana saja cara mencarinya? Sama saja. Nah, kalau dia sudah seperti ini, dia bentuknya, kan udah masuk kita ini ke rumus mencari besar. Masih ingat cara mencari besar vektor waktu kita kelas 10, yaitu dengan mencari nilai mutlaknya, ya kan? Dengan kita mencari besar nilai mutlaknya. Rumusnya itu apa? F sama dengan besar nilai F sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat. Sudah? Terus kayak mana ini saja? Carilah F12, cari F13-nya. Cari satu persatu. Oke, saja cari dulu F12 yang pertama. F12 sama dengan, berarti rumusnya adalah K kali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat sama dengan, nah Q1 kita tadi 2, Q2 kita berapa? 4. Jarak Q1 ke Q2 adalah 5 cm. Udah, masukkanlah dia. K tadi nilainya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1 2 mikrocoulomb. Kalau dia itu mikrocoulomb, ini ingat ya anak-anak saja. Ada namanya mili, ada namanya mikro, ada namanya nano. Kalau mili itu berarti 10 pangkat minus 3. Kalau mikro itu berarti 10 pangkat minus 6. Kalau nano itu berarti 10 pangkat minus 9. Jadi ada nanti NC, M ya, M kecil. Mikrocoulomb, lalu ada mikrocoulomb, ada NC. Nah, ini harus bisa nanti menggantinya ini ya. Kalau milicoulomb jadi 10 min 3, kalau mikrocoulomb 10 pangkat min 6, kalau nanocoulomb 10 pangkat minus 9.
gitu. Dah, karena soal kita semuanya masih dalam bentuk mikro, berarti ubah ke kolom. Ubahlah ke kolom. Berarti ini berapa? 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ini 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Yang ini juga 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, itu gampang kan? Nah, lalu masukkanlah masing-masing nilainya ke sini ya. Maka F12 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 kali 4 kali 10 pangkat minus 6, ya kan, per berapa tadi ini ya, 5 cm. Ubah ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 lagi. Berapa hasilnya? Tididididididid. Habis waktu kita sudah. Nah, baik anak-anak ustazah, ini saja yang kalian lanjutkannya. Perhatikan, yang tadi itu insya Allah sudah pas itu ya. Jadi Ananda semuanya coba cari F12 nya dari sini ya. Yang ini. Dah, cari F12, cari F13 nya. Setelah dapat F12, dapat F13, lalu masukkan ke rumus ini untuk mencari besar nilainya ini. Itulah hasil akhirnya nanti. Ya, demikian anak ustazah, silahkan diulang-ulang terus nanti ya. Barakallahu fikun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.